Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai backend dari aplikasi yang saya kembangkan. Nah, backendnya ini berupa sebuah REST API yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi kode. Nah, jadi di backend ini ada 3 buah endpoint sebenarnya. Sebenarnya ada ini satu endpoint, yaitu endpoint compiler. Nah, di dalam endpoint compiler ini itu terdapat lagi ini ya, tiga buah endpoint lainnya gitu istilahnya di dalam compiler ini, sehingga digunakan untuk berbagai fungsi yang saya akan gunakan di sini. Nah, pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah endpoint. Mungkin saya hapus dulu ini biar kita bersih. Nah, itu saya jelaskan yang pertama adalah endpoint yang version dulu. Nah, jadi URL-nya adalah ini base URL-nya, kemudian /API/v1, kemudian yang ini compiler/version. Nah, jadi endpoint ini dengan menggunakan metode get, HTTP get, kita akan mengget atau mendapatkan versi dari compilernya itu sendiri. Nah, kalau kita send sini, maka hasilnya akan keluar. Versinya adalah 8.1.10. Nah, versi ini adalah versi dari compilernya sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang utamanya sebenarnya di sini, yaitu si execute ya. Ini base URL-nya /API/v1/compiler/execute. Nah, jadi ini adalah endpoint dari REST API ini yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi kode tadi. Nah, itu di sini menggunakan metode HTTP POST, yang mana dia harus ikut body-nya. Nah, body ini adalah data yang akan dikirimkan nanti ke REST API-nya, ke backend-nya. Yaitu di sini ada 3 sebenarnya mintanya dia. Nah, jadi pertama itu kodenya, yaitu kode si program tadi, yaitu kita ketikkan sini kodenya, atau yang biasanya kita akan ambil dari text editor yang diketikkan oleh si pengguna. Kemudian di sini language. Nah, language ini nanti yang akan menentukan compiler apa sebenarnya yang akan kita gunakan, atau interpreter apa yang kita gunakan. Nah, untuk yang sekarang ini dia supportnya cuma 2, yaitu Python dan PHP. Nah, jadi untuk Python itu kita kasih language code-nya adalah PY. Nah, untuk PHP kita kasih di sini PHP. Nah, kemudian input yang terakhir adalah input. Nah, input ini adalah input yang akan dimasukkan ke dalam program. Nah, dengan ini body ini kita juga perlu header, mengisi header, yaitu untuk mengisi API key-nya, sehingga backend ini, layanan API ini tidak bisa diakses oleh orang sembarangan gitu. Nah, itu dimasukkan di dalam header sebenarnya dengan menggunakan key X API key ini. Ini adalah value yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ini masih sederhana untuk security-nya. Itu si user nanti harus memasukkan header ini ke request-nya atau ke HTTP post-nya ketika dia menjalankan kodenya. Nah, sehingga kalau ini kita jalankan, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, dia ada language, yaitu dia kembali lagi language-nya. Output, yaitu output dari hasil eksekusi kode ini. Ini ada outputnya. Kemudian statusnya tentunya di sini ada sukses dan timestamp-nya kapan kode ini dieksekusi. Nah, status ini dia bisa error kalau terjadi sesuatu kesalahan di sistem. Nah, maka dia akan kembalinya bukan 200 OK, tapi 500 internal server error. Nah, kemudian kalau misalkan yang errornya adalah kodenya, dia akan tetap ini akan tetap tereksekusi. Misalkan kita hapus ya, info gini aja bukan input. Nah, kalau kita send, dia akan tereksekusi dan statusnya tetap sukses, walaupun keluarnya adalah
outputnya adalah error ini, tracebag sekian. Nah, karena kan dia sukses dijalankan walaupun dia error sebenarnya. Nah, jadi ini agak menjadi error kalau terjadi sesuatu di server, misalkan compilernya belum terinstall dan sebagainya. Kalau kita send lagi, maka dia akan mendapatkan hasil ini. Nah, terakhir adalah endpoint list. List ini sebenarnya digunakan untuk mendapatkan daftar atau list dari compiler atau interpreter yang bisa kita gunakan di API ini. Nah, misalkan kalau kita send, maka kira-kira nanti akan dapat seperti ini, PHP sama PY atau Python. Nah, jadi ada dua compiler yang bisa kita gunakan. Di sini dapat informasi lanjutnya tentang versi dan versi compilernya atau interpreternya. Nah, mungkin itu saja untuk backendnya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.